Selamat pagi Pak Bambang Suprianto. Ya, Pak Bambang Suprianto, Direktur PT Jakabaring Sport City Palembang, pengelola dari kawasan olahraga dan rekreasi di Jakabaring Sport City Palembang. Pak Bambang, tanggal 28 ataupun ini ada hari terakhir barangkali Pak ya, untuk pertandingan laga babak penyisihan grup A putaran pertama Liga 2. Pasca tidak laginya digelar di sini, akan bertanding di Pekanbaru Riau. Kawasan Jakabaring yang tadinya menjadi venue untuk pertandingan Liga 2 ini Pak, akan diapakan ini Pak? Baik, pemirsa Seripoku TV, selamat pagi ya. Saya ucapkan salam sehat semuanya. Berkaitan dengan pemanfaatan Gelora Sriwijaya Jakabaring pasca putaran pertama Liga 2 Grup A, tentu kita ada agenda yang sudah kita persiapkan, terutama di lapangan utama ya, yang untuk persiapan Piala Dunia. Pada medio bulan Januari di tahun 2022 ada agenda, yakni kunjungan daripada tim teknis FIFA untuk melakukan kunjungan yang venue visit ya, langsung ke Gelora. Dalam rangka hal tersebut kita melakukan persiapan-persiapan, terutama pada persiapan di FUP-nya, field of play-nya, yakni perawatan rumputnya. Nah, begitu selesai kita akan langsung melakukan perawatan besar seperti yang kita lakukan pada awal tahun 2020 yang lalu. Kita sudah lakukan perawatan besar dan hasilnya luar biasa, sangat bagus. Dan sekarang pasca dilakukan kegiatan putaran 1 Grup A Liga 2 ini, intensitas pemakaian rumput, pemakaian lapangan yang sangat tinggi ya, intensitasnya sangat tinggi. Jadi kita perlu melakukan refresh, penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan, terutama di area FUP tersebut, di area field of play-nya, di lapangan, di rumputnya, area rumputnya, itu yang paling utama. Jadi sampai di agenda medio Januari akhir ya, kita perkirakan lapangan Gelora akan kita maintain total. Apakah tidak ada bisa dipakai untuk masyarakat umum Pak, mungkin pecinta sepak bola untuk sementara sampai kunjungan FIFA tersebut kita tidak hentikan dulu ya untuk pemakaian Gelora Sriwijaya Jakabaring untuk bagi masyarakat umum, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin akan kita alihkan ke pemakaian 3 training venue, 3 lapangan yang kita persiapkan untuk training venue Piala Dunia, yakni lapangan atletik 1, lapangan baseball, dan juga lapangan panahan, karena mereka rumput itu sudah ready, sudah siap. Nah, pengaturannya nanti akan kita atur jadwalnya, karena kalau rumput itu tidak dipakai juga, lapangan tidak dipakai juga, akan menyulitkan di dalam pola perawatannya. Tentu rumput itu akan tumbuh begitu cepat nanti. Kalau tumbuhnya terlalu cepat, batangnya juga terlalu besar, nah pertumbuhannya tidak, ini juga akan menyulitkan karena ada gulma juga yang akan muncul, adanya jamur yang akan muncul gitu. Nah, jadi mungkin intensitas pemakaiannya aja yang akan kita atur, mungkin dalam 1 minggu itu hanya di hari Sabtu sama Minggu saja. Jadi sisanya adalah waktu rumput untuk melakukan istirahat dan perawatan. Oke, artinya untuk stadion utamanya saja Pak, yang artinya tidak bolehkan itu Pak ya? Saat ini gitu. Yang lainnya ketentuannya gimana Pak, kalau boleh tahu Pak? Ini sistemnya sewa gitu Pak ya, untuk teman-teman untuk pecinta sepak bola untuk bisa untuk. Tentu dong, ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi dan dipatuhi ya, karena maintenance itu juga kan lumayan tinggi. Cost daripada maintenance itu kan juga lumayan tinggi. Jadi itu yang ya biar kita tidak semua orang juga bisa asal-asalan memakai lapangan gitu Mas. Terus Pak, kalau sekarang ini Pak udah kondisi pandemi sudah mulai turun ini, sepertinya banyak ini Pak ya, kegiatan-kegiatan agenda-agenda yang
sudah booking lah katakanlah Pak ya untuk di kawasan GSC ini. Tampak kelihatan ini banyak banner-banner ada dari Pramuka untuk kegiatan perkemahan gitu Pak. Bisa diceritakan Pak ini Pak? Ini kegiatan sekarang yang lagi ada pelatihan Kuarda, ya Kuarda Pramuka Provinsi Sumatera Selatan. Agenda besarnya adalah Jambore Nasional Pramuka Mahasiswa Islam Negeri. Ya, mahasiswa Jambore bukan untuk pramuka umum, tapi Jambore Nasional Pramuka Mahasiswa Islam Negeri se-Indonesia. Nah, jadi agenda itu yang kurang lebih insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada perizinan dari Satgas Covid dan lain sebagainya, insya Allah di bulan November agenda itu akan dilaksanakan. Yang kedua juga agenda-agenda lain adalah masih agenda kegiatan keolahragaan, yakni persiapan atlet NPC, ya, atlet Paralimpik, dan juga atlet komunitas olahraga, baik itu komunitas sepatu roda, komunitas padboard, komunitas bola, komunitas akuatik dan lain sebagainya, termasuk juga komunitas bulu tangkis. Nah, itu aja yang agenda-agenda yang kita yang sekarang meramaikan area yang ada di Jakabaring ini. Sudah mencapai berapa persen Pak tingkat baru kurang lebih antara 25% sampai 30%. Tentunya kita masih tetap Pak ya untuk menjaga agar tidak sampai terlalu padat atau gimana itu Pak? Tentu. Prokes karena dan lain prokes sebagainya. Ini tetap masih kita harus jaga ketat ya, terutama agar penyebaran kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan sekarang kan sudah alhamdulillah kesadaran masyarakat juga sudah tinggi dalam mematuhi prokes. Yang kedua juga penyebaran daripada vaksinasi di Sumsel ini juga sudah mulai bagus ya. Mudah-mudahan lah semuanya bisa hilang dengan ada upaya-upaya yang kita lakukan tersebut. Barangkali satu Pak, untuk rumah sehat, kita kan memiliki rumah sehat untuk isolasi untuk bagi yang gejala-gejala pandemi COVID-19, termasuk terakhir kemarin kan para atlet kontingen yang baru pulang dari PON Papua itu sempat diinapkan untuk isolasi yang memang sudah menjadi aturan itu Pak. Ya, gimana benar. ceritakan sekarang ini Benar, kondisinya gimana Pak rumah sehat ini Pak? Beberapa atlet ya kan, atlet datangnya juga pulangnya ada yang dari Papua ini kan, yang kemarin kan tidak serentak, langsung bertahap kan mereka, dan hari ini kayaknya sudah hanya tinggal beberapa atlet saja ya, karena mereka dilakukan isolasi selama 7 hari sampai 10 hari. Nah, selesai itu mereka bisa kembali ke keluarganya. Nah, ini hanya adalah merupakan juknis daripada Satgas Covid, dari para atlet yang baru pulang langsung masuk ke kita untuk dilakukan isolasi mandiri. Tapi artinya kalau untuk yang benar-benar untuk penderita Covid tidak ada Pak ya? Tidak ada ya. Oke Bapak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya Pak, salam sehat Pak. Ya. Salam sehat semuanya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.